Jadi untuk ganti nanti saja biar tidak ketinggalan. Ya, gantinya nanti saja biar tidak ketinggalan. Sekarang yang penting semua ada yang belum, Bianca, Talia belum membuka kamera. Oke, terima kasih. Bianca Alexandra belum membuka kamera. Iya, enggak apa-apa. Kalau kamera nanti Pak Lis akan umumkan ke wali kelas dan ke orang tua kalian ya. Nah, sekarang karena hasil pertemuan orang tua, kalian sekarang berdiri semua dulu. Sudah betul nggak seragamnya? Oke, oke bagus. Oke, enggak apa-apa kalau ya nggak, yang masih pakai olahraga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nyaman. Nanti yang olahraga nggak apa-apa. Ya, yang telanjur olahraga nggak apa-apa. Nanti kalau istirahat baru ganti ya. Oke, oke, terima kasih duduk semua. Nah, kalau Pak Luis ditambahi, sekarang Pak Luis pengen lihat kuku kalian. Tunjukkan di layar kuku kalian. Oke, Devi bagus. Ayo, Alexander Bianca itu panjang ya. Ayo, ayo, Bianca Alexander panjang itu. Ayo, kukunya ditunjukkan. Oke, bagus Talia. Oke, Carol bagus. Oke, sip, pintar. Oke, sudah nggak panjang-panjang. Bianca Alexandra itu ya, yang panjang ya. Ayo, ketawa-ketawa deh. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kita ada waktu 45 menit karena tadi dipotong 5 menit untuk berdoa, jadi ada 40 menit. Kita akan gunakan secara maksimal. Jadi Pak Luis mohon perhatiannya dengan baik karena ini sangat penting ya. Pak Luis akan jelaskan KI 4 dulu aja ya. Karena kalau KI 3, Pak Luis yakin kalian sudah bisa. Oke. Loh Pak, kenapa kok sudah bisa? Ya, kalian tinggal baca buku paket, tinggal membaca LKS. Kalian pasti sudah bisa. Tapi kalau KI 4, nah ini agak susah. Bukan agak susah sih, agak perlu menguras tenaga. Oke? Nah, jadi kita akan langsung ke KI 3. KI 4. Kalian lihat baik-baik presentasi dari Pak Luis ya. Nanti kalau yang Pak Luis jelaskan dulu. Kalau tidak tahu, kalian baru bertanya. Oke? Terus akan presentasikan panduan keterampilan. Oke, sudah lihat semua ya, panduan keterampilan pencak silat. Oke, sudah kelihatan semua ya. Oke. Nah, anak-anak kalian akan melakukan pencak silat di video. Nanti Pak Luis tugasnya akan bagi nanti. Kalian bisa berdasarkan keputusan rapat kemarin, kalian bisa mengumpulkannya mulai dari hari ini sampai minggu depan. Jadi kalian boleh mengumpulkan hari ini sampai minggu depan. Nah, ini anak-anak, ini adalah panduannya. Kita lihat baik-baik. Anak-anak silakan membuat rangkaian pencak silat dengan panduan di bawah ini. Jadi jangan ngawur. Pak Lus nggak mau kalau ngawur. Kalau kalian ngawur, Pak Lus nggak akan nilai. Pak Lus akan nilai langsung 60 kalau tidak sesuai dengan yang Pak Luis pandukan. Ya. Jadi yang pertama kalian harus melakukan hormat atau pasang. Sebelum itu kita lihat dulu perintahnya. Kalau tanda bintang itu bundari yang kalian lakukan. Ya, kalau tanda bintang itu bundari yang kalian lakukan.
Kalau tanda titik-titik, isi dengan gerakan yang kalian inginkan. Oke, isi dengan gerakan yang kalian inginkan. Nah, ini ada 12 gerakan. Cuma 10 sih, sebetulnya cuma 10 gerakan. Tapi harus urut seperti ini. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Yang pertama jelas hormat dan pasang. Ini wajib ya. Yang kedua, kuda-kuda. Kalian harus milih depan, belakang, tengah, atau samping. Nah, ada satu peraturan lagi yang harus kalian patuhi. Tidak boleh mengulang gerakan. Tidak ada yang namanya mengulang gerakan. Kalau ada yang Pak Lus lihat mengulang gerakan, nanti Pak Lus tidak akan nilai gerakan yang kedua. Jadi lihat ya, ini kuda-kuda depan, belakang, tengah, samping. Karena ini tandanya bintang, maka kalian harus bundari yang kalian lakukan. Misal, oh aku pengen kuda-kuda belakang, aku bundari kuda-kuda yang belakang. Kemudian yang selanjutnya, gerakan berpindah tempat 3 langkah. Nah, ingat anak-anak, Pak Lus akan sudah kasih nanti Pak Lus akan kasih video. Gerakan berpindah tempat itu ada 4. Nah, kalian pilih satu saja. Pak, ke ini maksudnya apa? Ke itu arah. Mau ke kanan, mau ke kiri. Jadi misal, contoh, 3 langkah geseran ke kiri. 3 langkah lompatan ke kanan. Oke, itu. Selanjutnya, serangan pertama. Serangan itu nanti ada 4. Ada 4 bentuk serangan. Ya, ada 4 bentuk serangan. Jadi karena ini ada titik-titik, maka kalian isi dengan gerakan yang kalian inginkan. Misal Pak, saya bisa tendangan depan, tulis tendangan depan. Nah, karena ini tanda bintang, maka kalian pilih kanan atau kiri. Contoh, serangan pertama, tendangan depan kanan. Jadi yang kanan dibunderi. Oke, yang kanan dibunderi. Atau nanti kalian bisa salin, tulis sendiri di rumah. Ya, selanjutnya kuda-kuda sama kayak tadi. Nah, kalau di sini kuda-kuda kalian sudah di atas kuda-kuda depan, yang nomor 5, gerakan kelima, jangan pakai kuda-kuda depan lagi, ganti kuda-kuda tengah atau kuda-kuda samping. Ya, karena kalau kalian ini tetap, misal ya, ini kuda-kuda depan, ini kalian tetap kuda-kuda depan, maka nilainya akan Pak Wis kurangi. Ini nomor 5. Ya. Kalau kuda-kuda belakang boleh Pak? Sisi, bentar, nanti dulu ya, nanti dulu. Kenapa? Kalau kuda-kuda belakang boleh Pak yang nomor 5. Loh, ya terserah. Kalian yang penting harus berbeda dengan nomor 2 ya. Yang penting harus berbeda dengan nomor 2. Oke, Pak Lus lanjut. Misalnya kuda tengah, yang 5 kuda-kuda depan. Iya, bebas lah, bebas. Kuda-kuda boleh kuda-kuda depan, boleh kuda-kuda belakang, boleh kuda-kuda samping. Yang penting harus berbeda. Kuda-kuda kan ini ada 4. Nah, di sini ada 3. Berarti kalian hanya milih 3. Ini ada 3 nih, nomor 5 sama nomor 8. Perhatikan ya. Selanjutnya, nomor 6. Gerakan berpindah tempat 3 langkah. Ya, kalau nomor 3 ini sudah geseran, nomor 6 nggak boleh geseran lagi. Ya. Jadi kalau nomor 3 ini sudah geseran, nomor 6 ini nggak boleh geseran lagi. Ganti dengan yang lain. Boleh loncatan, boleh lompatan, bebas. Pak Lus, kalau arahnya gimana? Nah, kalau arah bebas. Kalian mau arah kanan kiri bebas. Ya. Tapi langkahnya harus beda. Oke? Kan ada 4. Kalian hanya pilih 2. Nomor 3 sama nomor 6. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Serangan kedua. Nah, ini serangan kedua juga harus berbeda dengan serangan pertama. Pak Lus nggak mau kalau kamu serangan pertama tendangan depan, serangan kedua tendangan depan, nggak mau. Ya, harus pakai serangan yang lain. Oke. Nomor 8. Kuda-kuda selain di nomor 2 dan nomor 5. Pak Luis. Ya. Ini nanti itu tugas dikasihin ke kita, Pak. Ya iyalah, masa buat Pak Luis, ngapain buat Pak Luis? Ini buat kamu, ya. Ini KI 4. Ini loh, ini sudah ada loh panduan keterampilan pencak silat.
Keterampilan itu berarti KI 4. Ayo. Berarti harus semua ya Pak, gitu. Loh lah iya. Ya iyalah jelas semuanya. Masa cuma satu gerakan? Lek satu gerakan nilainya mek 10 berarti KI 4-mu. Oke, Pak Lus lanjutin lagi ya. Jadi gerakan berpindah arah, Pak Lus jelaskan dulu. Gerakan berpindah arah, ingsutan dan putaran. Karena ini ada tanda bintang, guys, karena ini ada tanda bintang, maka kalian harus milih salah satu. Nggak usah dua-duanya. Pilih salah satu saja. Pak, saya lebih bisa ingsutan. Silakan. Serangan ketiga harus berbeda dari serangan kedua dan serangan pertama. Ya, serangan ketiga harus berbeda dengan serangan kedua dan pertama. Terakhir, nomor 11, gerakan berpindah arah. Lupa Lus, ini ada ingsutan dan putaran, berarti harus milih salah satu. Enggak, bebas. Kalian tetap boleh milih, bebas. Karena kalian harus menghadap ke kamera untuk hormat. Nggak mungkin kan Pak Lus di kamera menghadap ke kalian, terus kalian membelakangi Pak Lus baru hormat. Nah, itu kan nggak etis kan, nggak baik. Jadi kalian nomor 11 ini, kalian harus berpindah arah lagi ke kamera. Loh Pak Lus, kalau misal saya sudah menghadap kamera gimana? Tetap lakukan ingsutan atau putaran. Jadi gimana caranya? Jadi kalian melakukan putaran 2 kali. Habis muter ke belakang, muter lagi ke Pak Luis, baru hormat. Oke, Pak Luis itu dulu. Sekarang Pak Luis stop dulu ya. Pak Luis akan buat pertanyaan dulu. Bentar, satu-satu. Satu-satu. Oke, Troy. Iya, sebentar toh. Iya, sebentar, Troy. Iya, sebentar. Aduh. Pelan, sabar. Yuk silakan, Troy. Halo? Ya tadi kan kalau gerakannya putaran, habis itu Halo, iya, Pak Luis dengar, lanjutin. Iya, lanjutkan. Kalau tadi suruh gerakan putaran ke belakang, berarti kan habis itu serangan, enggak? Habis serangan itu kan suruh pilih putaran sama ingsutan. Masa harus berbeda atau bebas lagi boleh putaran lagi? Pak Luis kan baru bilang boleh bebas. Yang penting gerakan ingsutan dan putaran harus berbalik, harus menuju ke kamera, bebas. Ya, Pak Luis saya pengen jongkir balik atau salto, boleh nggak apa-apa? Boleh, bagus. Ya, salto ke kamera boleh. Ya, gitu ya Troy, oke? Sip. Oke, yang lain, yuk, yang lain. Pak, itu putarannya kan kalau katanya Mbak Nit kan kalau udah di depan kan mesti itu toh Pak, mesti putaran lagi toh. Daripada 2 kali kan mending putaran 360 derajat boleh toh Pak? Boleh, bebas. Itu kreasi kalian. Boleh, bebas, kreasi kalian. Kalian, Pak, saya pengen pakai sapuan. Yo boleh saja. Itu masuk kreasi. Boleh masuk kreasi. Ya, boleh masuk kreasi. Terus kalian pengen ya, misal ya, Pak, serangannya saya habis pukulan depan kanan, terus pukulan depan kiri, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itu variasi, boleh. Tapi tetap harus ingat rule-nya ya. Habis dari serangan, kalian harus melakukan tadi apa? Misal tadi gerakannya Pak Lu suruh gerakan berpindah tempat, ya berarti harus berpindah tempat dulu. Seperti itu. Pak, Oke. nanti itu taruh di classroom ya? Ya iyalah, Pak Lu pasti taruh di classroom lah. Pak Lu taruh 2, di classroom sama di WA orang tua kalian, biar kalian nggak lupa. Ya. Oke. Loh Pak Lu, saya kalau tidak melakukan satu item, misal ya, tidak melakukan satu item, jelas Pak Lu kurangi nilainya. Bisa Pak Lu kurangi min 2, bisa Pak Lu kurangi min 4 di penilaian. Ayo Bianca Alexandra sama Diandra Kevin minta tolong dinyalakan kameranya. Sama view. Nah, cantik gitu loh Bianca Alexandra sama Kevin. Ganteng kalau Kevin. View, what's wrong with your camera? Oke, ada yang lagi? Ada yang mau bertanya? Pak
Pak Lus, kalau setelah 10 gerakan itu, kalau setelah 11 ya, setelah 11 gerakan itu pengen gaya-gaya boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, cuma ingat yang kita nilai, yang Pak Lus nilai, kemudian gerakan-gerakan yang kita nilai adalah gerakan yang kita lakukan. Oke, ada yang lain? Yakin sudah tahu? Yakin sudah paham? Ayo, ini mumpung ada Pak Lus loh. Kalau ada Pak Lus, kalian bisa tanya. Kalian bisa tanya-tanya. Kalau nggak ada Pak Lus, Pak, itu gerakannya Bu Deli atau harus hafalin, Pak? Cece. Ayo, bentar. Bentar ya. Oke, terima kasih untuk Carol. Oke, Pak Lus jawab ya. Nah, Pak Lus kasih trik dan tips, kasih bocoran ya. Kalau kalian menghafal berarti pinter banget, bagus. Kalau kalian tidak bisa menghafal, caranya ada 2 cara. Pak Lus kasih bocoran ya. Pak Lus kasih bocoran. Ini adalah teknik untuk mengerjakan video. Bisa kalian tulis, kemudian kalian taruh di sisi blank spot kamera. Jadi misal kalian kasih blank spot kamera di mana gitu, misal papan kecil gitu ya, kalian bisa buat di situ. Di bawahnya kamera. Ya, misal itu bisa. Cara kedua yang memvideo, tapi tidak ibaratnya bukan menjadi pemandu kalian loh ya. Jadi yang di mana pakai bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu yang kamera atau yang memandu itu pakai bahasa isyarat. Jadi misal nah kayak gitu, tendangan depan tapi nggak keluar suara tendangan depan. Karena Pak Lus nggak mau nanti suaranya itu pakai suara yang lain. Jadi kalau Pak Lus, saya boleh nggak ngomong? Jadi misal tendangan depan, boleh, silakan ngomong untuk membantu. Ya. Kalau nggak ngomong Pak, langsung dilakukan gitu. Kalau nggak ngomong lebih bagus lagi. Ya. Kenapa? Karena kalau di pertandingan, di perlombaan itu nggak ada. Coba kalian pernah lihat yang Pak Lus video setelkan. Kan mereka nggak ngomong tendangan depan, tendangan kiri. Mereka kan nggak ngomong kan. Mereka kan langsung melakukan gerakan. Nah, itu ya. Ada yang lain? Oke ya, Pak Lus anggap bisa ya. Atau ada yang lain mumpung ada Pak Lus nih. Ya Troy, apalagi Troy? Ya. Loh Pak Lus, kenapa kok saya yang harus menentukan? Nah, kenapa kok kalian yang harus menentukan? Karena kalian bukan kelas 4. Kalau kelas 4 kalian kan punya teman. Jadi banyak orang yang membantu. Nah, kalau kelas 5 dan kelas 6 itu tujuannya adalah untuk kalian bisa merangkai. Pak, merangkai itu apa? Jadi kayak merangkai bunga, itu menata bunga. Nah, sekarang kalian menata gerakan kalian sendiri. Ya, gerakannya sebagus apapun itu kalian yang tahu. Ya, Pak Lus kasih tips dan trik ya. Pak Lus kasih tips dan trik. Kalau kalian pinter pasti kalian akan menggunakan ini. Pak Lus, saya bisanya tendangan atau pukulannya adalah kaki kanan. Ya sudah, lakukan saja nanti kaki kanan semua. Ya, nggak masalah kan? Nggak masalah, nggak ada perintahnya. Yang ada cuma kalian boleh melakukan tendangan depan, pukulan siku, seperti itu. Oke, Troy, silakan Troy. Yuk. Ya, jadi aku tadi ya gerakannya agak lupa di apa itu pengetahuannya gerakannya itu ditunjukkan di GCR ya? Loh iya, nanti panduannya Pak Lus kasih di GCR. Nah, permasalahannya adalah kalau kalian lupa pas di tengah-tengah melakukan gerakan,
otomatis kalian harus merecord ulang video kalian lagi kan. Nggak mungkin kalian ketika 4 gerakan lupa, terus kalian, aduh Pak saya lupa, kan nggak mungkin kayak gitu. Kalian harus ngulang video kalian lagi kan. Aduh Pak saya lupa, nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalian harus bisa usahakan menghafalkan. Harus bisa usahakan menghafalkan. Usahakan. Cuma 12, just 12. Ya. Kalian menghafalkan IPA sama bahasa Indonesia aja gampang kok. Apalagi PJOK kan. Easy. Cuma bedanya kalau cuma bedanya PJOK sambil bergerak ya. Jadi makin bingung kalian. Oke. Ya. Oke, Pak Luis, saya lupa gerakannya bagaimana. Nah, Pak Luis juga kasih videonya Pak Luis ya. Pak Luis juga kasih videonya Pak Luis. Pak Luis juga kasih videonya Pak Luis. Di situ Pak Luis juga kasih video rekamannya timnya Joven kalau nggak salah. Video timnya Joven. Nanti di video YouTube-nya Pak Luis ada. Itu ya. Kalau nggak salah itu timnya Joven sama Jonathan, Jojo kalau nggak salah waktu itu. Itu. Ya walaupun tidak bagus-bagus amat, maksudnya gerakannya masih kaku ya. Kalau sendiri-sendiri Pak Luis pasti akan bisa lihat masing-masing kalian bagaimana. Oke, sekarang langsung ke KI 3. KI 3 ke pengetahuan. Pengetahuan itu sangat mudah sekali. Tetapi, nah kita lihat ya sekarang Pak Luis akan sharekan ke kalian soal di LKS. Pak Luis tidak akan kasih kunci, jadi nanti Pak Luis akan kasih tugas, kalian harus bisa lebih ke, kita lihat dulu aja ya, kita lihat dulu untuk itunya ya, LKS-nya ya. Oke, kita kalau LKS sih easy ya, ini easy. Nah, LKS-nya, nah ini pencaksilat adalah salah satu cabang olahraga bela diri, gampang sekali, sudah bisa. Pencaksilat adalah salah satu cabang olahraga asli Indonesia, sudah bisa juga. Angkatan, gerak ini dibedakan menjadi 2, angkatan terendah dan angkatan tinggi. Nah, angkatan terendah itu berarti mengangkat lututnya itu tidak sampai di atas di atas pinggang. Kalau yang tinggi itu bisa sampai di atas pinggang ataupun sepinggang, itu termasuk tinggi. Geseran, gerakan memindah kaki dengan menggeser kaki dan memindah posisi tubuh, gampang. Putaran, gerakan memindah arah berbalik dari posisi awal ya, gampang juga. Insutan, menggeser badan sedikit demi sedikit ya, dengan bantuan poros kaki. Nah, sudah bisa juga, kemarin kita sudah praktek. Lompatan, menolak salah satu kaki. Loncatan, menolak 2 kaki. Dapat digunakan untuk menghindari dan menyerang. Ya, loncatan sama lompatan sama. Pasang, sikap awal untuk melakukan belaan dan serangan. Nah, ini yang kalian harus perhatikan di praktek nanti ya. Jangan sampai pasangnya kalian hilang. Kalau dari 12 gerakan itu pasangnya hilang 1 aja, Pak Luis akan kurangi nilai. Min 1 kalau nggak min 2. Setiap pasangnya hilang. Nah, Pak Luis berarti kalau dari 10 gerakan nggak pakai pasang semua, ya berarti min 20 ya dinilai kalian. Karena pasang adalah sikap awal untuk melakukan belaan dan serangan. Ya. Hindaran dan elakan. Usaha pembelaan dengan cara memindahkan serangan dari arah serangan dengan melangkah atau menghindar. Loh, Pak Luis ini kok nggak ada di KI 4? Iya, karena kalian tidak ada lawannya. Kalau di kelas 5 yang tahun lalu, itu Pak Luis buat seni bela diri bertarung tapi yang seni. Jadi mereka bertarung.
Jadi misal contoh yang tahun lalu, Joven mukul, kemudian Leon menghindar. Nah, itu yang tahun lalu seperti itu. Nah, karena COVID-19 ini, kita nggak bisa praktek itu. Jadi hindaran ini hanya sekedar teori ya. Elakan atas menghindari serangan dari bawah. Ini ada perbedaan. Kalau atas, jadi kan dia mengelak ke atas. Jadi dia menghindari serangan dari bawah. Ya, masuk kan? Harus bisa masuk ya logikanya. Pak, elakan atas. Kita berarti melakukan elakannya itu ke atas. Jadi melakukan bisa melompat, bisa menghindar ke atas. Jadi pasti menghindari serangannya dari bawah. Ya. Elakan belakang berputar. Ini ketika menghindari serangan dari samping ya. Ini ada sedikit logika sedikit, kalian harus paham ya. Elakan samping itu berarti kita kan berarti mengarah ke samping nih. Berarti serangannya lawan itu dari depan guys, atau dari lurus depan. Ya, bisa logika nggak sih? Kalian coba ya, kalian bayangkan, sekarang bayangkan, kalian melakukan gerak lompat ke samping. Nah, kalau serangan itu dari samping, tendangan itu dari samping, kalau kalian menolak ke samping, tambah kena nggak? Tambah kena kan pastinya. Nah, berarti elakan samping itu digunakan kalau serangannya dari depan ya, dari depan. Kalian bayangkan kalau kita ke depan, serangannya dari depan, bayangkan kalian akan ditendang lurus ke depan, kalian pasti akan mengelaknya ke samping kanan atau samping kiri. Oke. Nah, kebalik nih, kalau ada gerakan serangan dari samping, kalau kalian maju, tambah kena. Kalau kalian ke samping, tambah kena. Berarti salah satu caranya adalah ke belakang. Jadi kalau serangannya ada dari samping, misal kalian dapat tendangan samping gitu ya, tendangan sabit. Nah, kalian kalau semakin ke samping kan semakin kena. Apalagi kalau misal kalian lawan Pak Luis ya, tendangannya Pak Luis kan jauh kan. Nah, kalian kalau ke samping kan malah kena. Jadi kalian harus ke belakang biar nggak kena. Oke, kalian harus tahu logikanya ya. Nomor 9, 10, 11 ini. Oke, Pak Luis bisa lanjutkan dulu ya. Pukulan depan gampang juga. Pukulan depan adalah gerakan serangan menggunakan tangan. Lurus ke depan, gampang. Pukulan samping, nah ini ada juga sebetulnya pukulan samping guys. Cuma Pak Luis nggak ajarkan di praktek. Tapi kalau kalian mau melakukan ya silakan sih. Tendangan pukulan samping itu gerakan menggunakan tangan mengarah ke samping badan. Jadi kayak tinju gitu, cuma dia agak berputar. Jadi kayak tinju gitu, pukulan tinju. Kemudian ada tendangan depan, tendangan samping. Ini sudah gampang sekali. Dan ini tangkisan tangan terbuka. Jadi tangannya terbuka. Kalau tertutup itu tangannya mengepal. Ini sudah ada Pak Luis kasih. Tangan mengepal, tangan terbuka. Pak, terbuka itu maksudnya apa ya? Kayak hormat, itu kan kayak pasang, itu kan dia tangan terbuka. Oke? Sekarang ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Notes penting. Pelajari dan dihafalkan semua gambar yang ada di buku paket ya. Biar buku paketnya kalian buka. Ya, biar buku paket kalian buka. Itu sudah apa? Ibaratnya sudah kalian dapatkan dari sekolah. Kalian harus membuka buku paket. Ya. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk LKS nanti Pak Luis akan kasih tugas ya. Kasih tugas ke kalian. Nanti Pak Luis akan kasih kuncinya bukan nanti, tapi kemungkinan besok. Biar kalian tidak menyuntuh kunci. Percuma nanti mengerjakan menyuntuh kunci. Ayo, Dendra Kevin dimatikan sama Ben ini. Curang ini. Sama Gideon. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak,
Oke, ya Leon. Batas pengumpulannya itu sampai kapan, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang videonya pencak silat itu. Kamu kalau Pak Lus tanya 3 tema kemarin gimana? Ayo, Leon. 3 tema kemarin gimana? Biasanya? Oh, kamu tiga kali. Wis kok iso lupa ya lo? Oh, Pak Luis tetap lo. Ayo, gimana? 3 pertemuan yang lalu, 3 tema, 3 KD yang 3 tema yang lalu. Ayo, jatah K4 berapa minggu, Leon? 1 minggu ya. Nah, ya pinter gitu loh 1 minggu. Ya wis berarti 1 minggu. Ya. Atau mau 1 bulan. Ya. 1 bulan nanti nilainya 0,1 nanti ya. Bukan 80 sama 90, 0,1 nilainya. Ya 1 minggu, ya 1 minggu. Pak Luis, saya bisa nggak ngumpulkannya hari Senin? Bisa. Pak Luis, saya bisa nggak ngumpulkannya hari Jumat? Bisa. Ya, sekarang bisa. Keputusan kemarin ketika rapat dengan orang tua boleh dikumpulkan 1 minggu. Jadi tidak ada alasan, Pak saya kehilangan file. Waduh, itu nggak mungkin ya. Sama Talia mana? Nah itu ada Talia. Halo Talia. Talia jangan ngirim via HTML ya. Talia harus mengirim via MP4 atau via video. Jangan HTML ya. Kamu yang kemarin itu via HTML, jadi kayak buka web gitu loh. Ya. Iya, pakai WA. Nah ya makanya jangan pakai itu lagi ya, harus diganti karena itu harus meminta info akses. Kalau meminta info akses nanti data pribadinya bisa Pak, ya data pribadinya bisa ketahuan kan ya. Itu Talia ya, lewat video saja, lewat video atau lewat MP4 atau Ya. MOV atau VLV boleh. Pak Luis, kalau saya misal, ya ini contoh dari kelas 6 ya. Pak Luis, saya kalau ngirim via YouTube boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi kalau kalian sudah punya YouTube account, kalian pengen ngirim via YouTube supaya KI4 kalian bisa ada di YouTube, boleh, silakan. Jadi Pak Luis akan nilai dari YouTube kalian ya, boleh. Kalau kelas 6 boleh seperti itu. Ya Nadia? Wah, pinter. Itu dihafalkan semua. Kalau tidak salah ada 12 gambar. Ayo. Ada 12 gambar. Harus hafal. Pak Luis nggak tahu mana gambar yang akan keluar. Jadi kalian harus hafal. Harus hafal. Sebetulnya kalian tidak menghafalkan itu loh, sangat mudah sekali kalau kalian bisa membayangkan. Coba deh kalian nanti lihat di buku paket. Kalian sudah pernah melakukan. Kalau kalian sudah pernah melakukan, pasti akan keinget sendiri. Oh ini gerakannya angkatan, oh ini gerakannya pukulan, pasti ya. Tapi tetap dibaca ya, bukan berarti kalian tidak membaca ya. Tetap harus dibaca. Walaupun kalian pinter ya, kayaknya dia, kayak Carol, tapi tetap harus dibaca ya, harus dibaca. Oke, ini kayaknya kalau membahas LKS tidak akan nutut ya. Jadi nanti gini saja, silakan Pak Luis tanya sih, kalian sudah mengerjakan LKS-nya belum sih sebetulnya? Belum ya? Ada yang belum ya? Nah kalau belum, jadi gini, Pak Luis akan kasih tugas di GCR, Google Classroom. Kalian harus mengirimkan jawabannya di Google Classroom. Boleh via komen, boleh via
foto, ya. Boleh via komen, boleh via foto. Kalau tidak mengumpulkan, ya batasnya nanti jam 9 ya. Kalau kalian tidak mengumpulkan, Pak Lus akan kurangi min 2 di KI 3 kalian, ya. Pak, kuncinya kapan? Ya, kuncinya besok. Kalau Pak Lus kasih kuncinya sekarang, kalian nggak belajar, kalian cuma nyalin. Ya, kuncinya besok. Kalau kuncinya sekarang, kalian cuma nyalin. Pak, nulis jawaban PR-nya boleh pakai pensil. Boleh, bebas. Bebas. Boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen. Kalau pakai spidol boleh, bebas. Yang penting kalian nggak rugi aja mau pakai spidol. Ya. Pak, kameranya Alexander Bianca. Apa terakhir? Nggak jadi. Oh, nggak. Tutup tadi kameranya. Siapa? Kenneth apa Kevin? Alexander Bianca, Pak. Tadi kameranya kok hitam sih? Iya, Bianca Alexandra. Itu loh ditanyai Troy. Jangan ditutup kameranya, biar Troy bisa lihat terus. Itu loh. Ya. Gitu ya, Bianca Alexandra. Ini yang sering matikan kamera di antara Kevin sama Bianca ini ya. Sama kadang-kadang Leon matikan kamera, nakal. Ya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, berarti Pak Lus ulangi lagi. Tugas kalian ada 3 ya. Berarti tugas kalian ada 3. Yang pertama kalian harus merangkai gerakannya. Oke. Yang kedua yaitu KI4. KI4 berarti memvideo gerakan yang sudah kalian rangkai. Ada 12. Ya 10 lah, hanya ada 10 lah karena hormat dan pasang tidak, sebetulnya kalian sudah di luar kepala ya. Ada 10 harus kalian rangkai. Dan terakhir kerjakan LKS ya. Ada 2 latihan soal, semuanya dikerjakan. Ini apa ini Nathan ini? Ayo. Leon, ini kirim apa ini? Leon mesti lo ya. Link YouTube itu, Pak. Iya, Ayo. Pak. Link YouTube-nya Quincy. Ayo Leon. Pak Lus nggak suka lo ya. Link YouTube-nya Quincy, Pak. Ayo, Pak Lus nggak suka lo ya. Pak Lus nanti akan bilangkan ke Bu Epti. Ya. Kamu di Bina Iman juga buat masalah juga loh, Leon. Ayo. Ya. Kalau nggak salah sama anak kelas 4. Ayo. Chatting sama anak kelas 4 di Bina Iman. Oke, ya. Untuk yang lain, ada pertanyaan lagi? Nanti untuk pengerjaan LKS sampai jam 9 ya. Pengerjaan LKS sampai jam 9. Itu kalian sekarang boleh, nanti setelah ini boleh mengerjakan, setelah meeting dengan Bu Epti kalian bisa mengerjakan ya. Jam 9 malam toh, Pak? Iyalah jam 9 malam, masuk jam 9 pagi, ini sudah jam 10. Oke, jam 9. Ini sudah jam 10. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, nanti supaya Pak Lus bisa ngecek rangkaiannya, nanti Pak Lus akan kasih panduannya via PDF. Kalian nanti boleh
boleh nulis, boleh merangkai sendiri, nanti harus dilampirkan ya, harus dilampirkan gerakannya. Pak, dilampirkan itu apa? Boleh difoto, boleh boleh difoto, boleh ditulis tangan, boleh ditulis di komen, ya. Banyak cara. Pak Luis, satu lagi ya sebelum kalian istirahat. Pak Luis boleh nggak daripada Pak Luis repot, Pak Luis nanti lihatnya videonya saya edit. Jadi setiap saya melakukan gerakan muncul tulisan tendangan depan. Boleh, itu lebih bagus lagi. Berarti kalian keren, ya. Jadi misal kalian edit ya, videonya diedit tendangan depan, terus tulisannya ada di bawah jalan gitu, tendangan depan. Terus angkatan ke kanan, angkatan kanan. Itu keren, sip. Boleh. Luis, Ya. kalau misalnya yang keluar suara orang ngomong gitu nggak apa-apa? Nggak boleh. No. Itu jadi kayak jadi pemandu kan, nggak boleh. Itu kayak pemandu, nggak boleh. Walaupun Pak Luis tahu itu mungkin suaranya rekaman orang, tapi nggak boleh. Kenapa? Itu kan ibaratnya kalau kalian melakukan tadi ada yang memandu, nah itu nggak bisa. Jadi memang Pak Luis pengen tahu gerakan originalnya kalian, pengen tahu gerakan originalnya kalian. Saya bisanya merangkai ini, ya saya melakukan ini. Oke, itu aja anak-anak. Terima kasih untuk hari ini, ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ada yang mau dinyalakan lagi? Gak ada ya? Oke, selamat istirahat. Pak Luis, Ya, enggak istirahat sampai jam 10 ya. Istirahat sampai jam 10. Oke, dadah semuanya, Tuhan memberkati. Ya, sip. Makasih Pak Luis. Sip. Makasih Pak Luis. Dah. Makasih Pak Luis. Dah. Pak Luis.